Speak Procedure Slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dimuliakan Allah. Semoga rahmat dan berkahnya selalu menyertai kita semua. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang penuh berkah ini untuk berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan sejenak tentang rejeki dalam kehidupan kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian keluarga tampak selalu berjuang dengan kesulitan finansial dari generasi ke generasi? Sementara ada pula keluarga yang diberkahi kemakmuran yang mengalir seperti mata air yang tak pernah kering. Dalam tradisi kita mengenal konsep karma keluarga atau warisan spiritual yang dapat mempengaruhi aliran rejeki dalam kehidupan kita. Ini bukan sekedar tentang harta benda, tetapi tentang pola pikir, kebiasaan, dan doa-doa yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hari ini, kita akan membahas sebuah doa khusus yang insya Allah dapat membantu membersihkan karma kemiskinan dan membuka pintu keberkahan bagi keluarga kita, bukan hanya untuk saat ini tetapi untuk generasi-generasi mendatang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menegaskan bahwa rasa syukur adalah kunci utama dalam membuka pintu keberkahan. Namun, banyak dari kita mungkin merasa sudah bersyukur, tetapi masih menghadapi kesulitan finansial. Mengapa demikian? Dalam tradisi spiritual kita, dikenal konsep bahwa terkadang ada ikatan atau beban spiritual yang perlu dibersihkan terlebih dahulu. Beban-beban ini bisa jadi berasal dari pola pikir negatif tentang uang, kesalahpahaman tentang kekayaan, atau bahkan kesalahan-kesalahan masa lalu terkait dengan rejeki yang belum terselesaikan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa harta adalah ujian sebagaimana kemiskinan juga ujian. Yang penting bukan jumlah hartanya, tetapi bagaimana kita bersikap terhadapnya dan menggunakannya di jalan yang diridai Allah. Ada sebuah kisah inspiratif tentang sahabat Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang dikenal dengan kekayaannya. Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman tidak membawa harta apapun. Namun, ia meminta ditunjukkan jalan ke pasar, bukan meminta bantuan material. Dengan kecerdasan, kerja keras, dan doa, beliau kemudian menjadi salah satu pedagang tersukses. Yang lebih menakjubkan adalah bagaimana beliau menggunakan kekayaannya untuk membantu umat Islam. Dalam satu riwayat, beliau bahkan menyumbangkan setengah dari hartanya dan kemudian menyumbangkan 700 unta bermuatan penuh untuk kepentingan jihad. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberkahan rejeki bukan sekadar tentang menerima, tetapi juga tentang memberi dan memanfaatkan apa yang kita miliki untuk kebaikan. Sekarang, mari kita fokus pada doa pembersih karma kemiskinan ini. Doa ini bukanlah pengganti dari ibadah-ibadah wajib atau sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melainkan, ini adalah pelengkap yang dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah dan membuka pintu-pintu rejeki yang mungkin tertutup karena alasan-alasan yang tidak kita sadari. Sebelum kita berdoa, ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Pertama, berwudulah untuk membersihkan diri secara fisik, yang juga menyimbolkan pembersihan spiritual. Kedua, carilah tempat yang tenang dan bersih. Ketiga, arahkan hati dan pikiran kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan istighfar untuk membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ucapkan istighfar ini sebanyak 100 kali dengan penuh khusyuk, merasakan setiap kata meresap ke dalam hati, membersihkan noda-noda dosa yang mungkin telah menghalangi aliran berkah dalam hidup kita. Setelah itu, bacalah doa berikut dengan penuh keyakinan. Ya Allah, Engkau Maha Kaya dan Maha Pemberi kekayaan.
Engkaulah pemilik seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Aku memohon kepada MU untuk membersihkan diriku, keluargaku, dan keturunanku dari segala bentuk karma kemiskinan dan kesulitan rejeki. Ya Allah, jika ada kesalahan yang telah dilakukan oleh leluhurku dalam mencari atau menggunakan harta, ampunilah mereka dan putuskanlah rantai kesulitan itu dari keluarga kami. Jika ada dosa-dosa yang menghalangi pintu rejeki kami, hapuskanlah dengan rahmat MU yang tak terbatas. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami keyakinan bahwa Engkau adalah sebaik-baik pemberi rejeki. Hilangkanlah segala ketakutan, kekhawatiran, dan pola pikir negatif tentang harta yang mungkin telah diwariskan dalam keluarga kami. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rejeki yang halal dan berkah bagi kami. Jadikanlah kami keluarga yang tidak hanya menerima berkah MU tetapi juga menjadi saluran berkah bagi orang lain. Ya Allah, jadikan harta yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai sarana untuk beribadah kepada MU dan membantu sesama. Lindungilah kami dari fitnah harta dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersyukur atas seluruh nikmat MU. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami generasi yang diberkahi dengan kelimpahan spiritual dan material, yang menggunakan seluruh anugerah MU di jalan yang Engkau ridai. Sekarang, ambil nafas dalam-dalam dan rasakan energi doa ini mengalir ke seluruh tubuh Anda, membersihkan segala halangan dan membuka pintu-pintu keberkahan. Untuk memperkuat doa ini, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan secara konsisten. Pertama, bacalah surah Al-Waqiah setiap malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Kedua, perbanyak membaca surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Surah ini adalah pembuka Al-Quran dan juga pembuka pintu-pintu rejeki. Ketiga, istiqamahlah dalam bersedekah, meski dalam jumlah kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan membuatnya bertambah. Sedekah adalah investasi spiritual yang hasilnya bisa kita rasakan di dunia dan akhirat. Keempat, banyak-banyaklah mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azhim. Zikir ini memiliki kekuatan luar biasa dalam membuka pintu-pintu keberkahan. Kelima, jaga silaturahmi dengan keluarga dan orang-orang saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Saudara dan saudari yang dimuliakan Allah, doa dan amalan-amalan yang telah kita bahas bukan sekadar ritual, melainkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka pintu-pintu keberkahannya. Yang terpenting adalah keyakinan kita bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya. Ingatlah bahwa rejeki bukan sekadar harta benda. Kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, semua itu adalah bentuk rejeki yang tak ternilai. Kadang Allah menahan sebagian rejeki material untuk memberikan kita rejeki spiritual yang lebih besar. Mari kita jadikan doa pembersih karma kemiskinan ini sebagai bagian dari rutinitas spiritual kita. Insya Allah, dengan izin Allah, kita dan keturunan kita akan diberkahi dengan kejayaan spiritual dan material yang mengalir dari generasi ke generasi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan yang penuh berkah ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan sejenak tentang niat Anda dalam mencari rejeki. Pastikan niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah, mencukupi kebutuhan keluarga, dan membantu sesama. Dengan niat yang lurus, insya Allah rejeki yang datang akan membawa keberkahan, bukan hanya kemudahan sesaat. Demikianlah pembahasan kita tentang doa pembersih karma kemiskinan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan menjadikan kita dan keturunan kita sebagai orang-orang yang diberkahi dengan kejayaan spiritual dan material yang langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosodis Speak.